Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Seberdes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang cara mengatasi ngeblank ketika public speaking. Dan buat kamu yang mau belajar lebih lanjut tentang public speaking, saya bikin free webinar Public Speaking Mastery. Gimana cara kamu bisa pede dan lancar public speaking meskipun kamu pemula. Saya adakan di tanggal 28 Agustus di hari Minggu ya, di jam 8:30 sampai 8:30 malam. Kamu bisa daftar secara gratis, namun slotnya terbatas. Daftar sekarang juga, silakan klik link yang ada di deskripsi. Ya, oke. Nah, jadi mungkin kamu pernah nggak ngeblank ketika public speaking. Kamu udah siap-siap untuk public speaking. Ketika di depan panggung, atau di depan kelas, atau di depan ruangan gitu ya, lagi di hadapan banyak audiens, tiba-tiba ngeblank saking groginya. Pernah seperti itu? Saya sendiri juga pernah ngerasain, saya jadi keinget nih dulu. Ketika saya udah siap-siap ngebawain training, karena saking groginya, pengalaman pertama ngebawain training, ngeblank. Bahkan sampai kaki saya waktu itu gemeteran kayak gitu. Dan akhirnya beberapa kali saya bingung ngomongin apa, dan akhirnya beberapa kali saya buka contekan saya untuk skrip saya ketika training. Akhirnya saya ngebawain training tersebut sambil dalam tanda kutip terbata-bata kayak gitu, sambil ngeliat baru ngomong, ngeliat lagi baru ngomong kayak gitu, saking groginya. Dan akhirnya sejak itu saya belajar lagi gimana sih caranya mempersiapkan training yang tepat itu gimana. Cara biar public speaking lancar itu gimana? Saya coba pelajari lagi. Dan ternyata ketika saya ikut trainingnya dari Panji Pragiwaksono, namanya Airborne waktu itu di Surabaya, beliau menjelaskan bahwa ketika public speaking untuk persiapan itu nggak bisa cuma sekedar bikin skrip, kita baca berulang-ulang, terus berharap kita bisa public speaking dengan lancar. Ternyata bukan seperti itu. Ternyata jangan cuma dibaca, tapi kamu harus ngebadanin. Maksudnya ya udah, seakan-akan kamu lagi public speaking, kamu berdiri, kamu ngomong, seakan-akan di hadapan banyak orang. Kamu lakukan itu, dan sampai akhirnya kamu bisa benar-benar pede kayak gitu. Kenapa hal itu penting? Karena dalam diri kita itu punya satu yang namanya muscle memory. Kayak seorang pemain basket, dia setiap hari nge-shoot terus-menerus sampai akhirnya otot-otot dalam dirinya itu udah tahu gimana caranya nge-shoot yang tepat. Sampai akhirnya ketika dia di momen harus menembak bola, dia bisa masuk berkali-kali. Karena melatih muscle memorinya kayak gitu. Seorang petinju juga melakukan latihan tinju, shadow boxing. Shadow boxing tuh lagi tinju tapi nggak ada orang di depannya. Jadi hanya sekedar ya seakan-akan ada orangnya. Ngapain dia ngelakuin itu? Karena untuk ngelatih muscle memory dalam dirinya. Sehingga ketika ada lawan, dia jadi jauh lebih siap, jadi jauh lebih pede. Nah, ternyata public speaking pun juga harus seperti itu. Kamu harus ngebadanin, kamu harus mempraktekkan sambil berdiri, berbicara, seakan-akan di hadapan banyak orang, sampai akhirnya ototmu itu benar-benar tahu bahwa kamu akan public speaking dan kamu akan jadi jauh lebih siap untuk melakukan public speaking. Nah, pertanyaannya, apakah kamu selama ini ngelatih public speaking ataupun mempersiapkan public speaking hanya sekedar menyiapkan skrip aja, atau udah dibadanin, dipraktekin juga di kamarmu mungkin seakan-akan di hadapan banyak orang? Atau selama ini benar-benar nggak ada persiapan, baru sekedar PowerPoint dan langsung presentasi? Nah, buat kamu juga yang mau belajar lebih lanjut tentang public speaking, saya mau ngundang kamu dalam free webinar Public Speaking Mastery di tanggal 28 Agustus 2022 nanti. Kamu akan bisa belajar tentang gimana caranya biar pede dan lancar dalam public speaking. Kamu bisa daftar sekarang juga secara gratis, namun slot terbatas. Klik link yang ada di deskripsi, daftar sekarang juga. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.